Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana PT XL Axiata Tbk atau XL berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja yang lebih tinggi dari industri. Akan tetapi laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk XL tercatat turun 11% secara tahunan. Dikutip dari siaran pers perseroan, PT XL Axiata Tbk berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp29,2 triliun atau naik 9% dibanding 2021 yang sebesar Rp26,76 triliun. Akan tetapi laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk XCL tercatat turun 11% menjadi Rp1,15 triliun dibandingkan dengan laba bersih pada 2021 yang sebesar Rp1,3 triliun. Pertumbuhan pendapatan XCL didukung oleh penyediaan produk yang berkelanjutan dan kualitas jaringan yang mumpuni. Sementara itu total pendapatan data dan layanan digital mencapai Rp26,6 triliun atau 91% dari total pendapatan perusahaan. Seluruh pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap EBITDA XCL yang tumbuh 7% dari periode yang sama tahun sebelumnya dengan margin 49% menjadi Rp14,2 triliun. Presiden Direktur dan CEO PT XL Axiata Tbk, Dian Siswarini, mengatakan sepanjang tahun 2022, industri telekomunikasi Indonesia diwarnai dengan persaingan yang cukup ketat, terutama pada periode kuartal keempat. Akan tetapi konsumsi data oleh pelanggan XL Axiata tetap kuat terutama didorong oleh streaming video yang diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023. Selain itu, investasi XCL yang masif dalam infrastruktur jaringan baik untuk perluasan ataupun peningkatan kapasitas, digitalisasi, personalisasi, layanan mendorong meningkatnya trafik layanan. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, saham XL justru lebih dominan bergerak di zona hijau dan mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham XL di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 2.270, kemudian pada pukul 9.20 mengalami penguatan ke 2290. Penguatan terus berlanjut pada perdagangan pukul 10 hingga penutupan perdagangan di sesi pertama pada pagi tadi di 2.360 dan level yang sama di pembukaan sesi kedua di perdagangan hari ini. Kami akan sampaikan update penutupan di sesi kedua. XL tampaknya ditutup di level yang lebih rendah di 2340, namun masih kuat berada di zona hijau dengan mengalami penguatan di 4,00%. Di sepanjang perdagangan hari ini level terendah untuk XL ada di 2270, merupakan level terendah di level pembukaan maksud kami di sesi pertama pada pagi tadi, sementara level tertinggi di 2390 pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham XL dalam beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya. Perdagangan di September masih bergerak di range harga 2680 dan 2730-an. Kemudian di Oktober lebih cenderung tertekan, November dan juga perdagangan di Desember. Di Desember ini ada di 2250, namun secara intraday-nya untuk XL sempat menyentuh ke level terendahnya di 2010 pemirsa. Kemudian di Januari mencoba untuk bangkit dan juga di perdagangan Februari untuk berupaya kembali menembus ke level 2300-an. Bagaimana dari sisi valuasi, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa dari posisi price to earning ratio atau PER dari XL. Ini ada di kisaran 27,93 kali, sementara PSR-nya di 1,06 kali. PBV dari XL ada di kisaran di 1,21 kali dan PCFR ada di kisaran di 2,20 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.